Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama sahabatnya melihat satu orang fakir, tangan dan kakinya cacat, kulitnya supak, seolah-olah tak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Maka hadirin, Sayyidina Umar bertanya, coba kalian lihat sahabat kita itu, ada apa tidak nikmat Allah Subhanahu wa taala bersama dengannya? Wahai Amiril Mukminin, nampak-nampaknya tak ada. Padahal hadirin, pada saat itu pundi-pundi dunia ada dalam genggaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi inilah rahasia Allah. Mungkin ada satu pelajaran yang bisa kita petik dalam peristiwa ini. Maka ketika sahabatnya mengatakan, rasa-rasanya tak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala bersama dia. Kaki tangan cacat, kulit pun supak. Maka Sayyidina Umar katakan, coba kalian tanyakan, kencingnya lancar apa tidak? Kencingnya lancar apa tidak? Sesungguhnya, kata Sayyidina Umar, kencing lancar itu pun nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau sempat kena batu karang. Saya punya teman di Rantau Prapat, namanya Bapak Haji Sahlul, kerja di BPDSU Rantau Prapat. Waktu silaturahmi, dia katakan, dalam gelas itu ada bola seperti bola pingpong. Itulah batu yang selama ini dia pendam. Sakit luar biasa. Lalu tuan-tuan yang mulia, dikisahkan ketika seorang raja kena penyakit, nggak bisa kencing. Maka dipanggil tabib-tabib yang hebat. Satu orang tabib mengatakan, saya jamin insya Allah Tuhan sembuh. Tapi mahal obatnya. Kau sebut saja. Berapa? Separuh kerajaan Tuhan. Ambil kaulah kerajaan itu. Apalah artinya aku jadi raja, kencing pun tak bisa. Lalu hadirin yang mulia, setelah diobati, alhamdulillah, kencingnya lancar. Lepas itu timbul penyakit baru, kelancaran kencingnya. Pantang minum seteguk terus keluar. Pantang satu gelas diminum terus keluar. Tadi payah kencing, sekarang kelancaran. Panggil lagi tabib itu. Masya Allah. Panggil hadirin. Lalu kata tabib tadi, obatnya pun mahal juga. Berapa? Separuh kerajaan Tuhan yang tersisa. Untuk melancarkan kencing, mahalnya itu separuh kerajaan. Nah, saking lancarnya berobat,
harganya pun separuh kerajaan yang lain. Apa kata raja? Hadirin, udahlah, ambil ajalah kerajaan ini semuanya. Ini masalah kencing saja, bisa ditukar dengan seluruh kerajaan. Qul mata'ud dunya qalil. Sedikit nikmat dunia ini. Mata'ul ghurur, menipu. Nikmat dunia ini sudahlah sedikit, menipu lagi. Tapi hadirin yang mulia, rupanya harga dunia ini seperti kencing. Kita bisa rasakan hadirin yang mulia, kalau penyakit ini ada sama kita, na'udzubillah, wah, tak berjejak kaki ini di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang cantik tak selera, makanan yang sedap-sedap tidak tersentuh. Hanya masalah kencing saja. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kencing. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kau hitung, takkan terhitung. Hampir 30 kali lebih Allah katakan, nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Sebenarnya sekali aja kan udah cukup. Orang yang ngomong tuh Allah Subhanahu wa ta'ala, raja di raja, pemilik dua alam, kok sampai 30 kali dalam Quran. Nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Seolah-olah memanglah kita ini pendusta-pendusta nikmat. Kita dustai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Padahal sebenarnya seluruh ini adalah nikmat. Siratal ladzina an'amta. Jalan yang telah engkau beri nikmat. Jadi agama ini hadirin pemberi nikmat. Kalau ada orang susah ketika menjalani agama, wah, diragukan bagaimana dia menjalani agama dalam kehidupannya. Karena Allah SWT katakan agama ini nikmat, tapi dalam gambaran susah. Hakikatnya nikmat, dalam gambaran susah. Tapi kalau dunia ini hadirin yang mulia, hakikatnya susah, dalam gambaran nikmat. Orang yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin, gambarnya saja susah. Bapak kalau membuat gambar singa, ada bapak takut? Giginya keluar gitu. Pas kayak singa hidup. Sayangnya gambar tidak memberikan kegerunan, kata orang Malaysia. Tidak memberikan ketakutan karena gambar. Tapi kalau singa hidup walaupun kecil datang ke masjid ini, mungkin kita bubar. Karena singa ini hidup, bukan gambar. Hidupnya singa bisa menggerunkan, apalagi agama yang kita miliki itu hidup. Akan menggetarkan seluruh dunia, menggoyangkan tiang aras, membuat Allah berbangga-bangga di hadapan para malaikat.
Sangkin bangganya Allah ketika dia mau mati. Wahai malaikatku, kau cium keningnya. Begitu dia cium, hadirin, wahai Allah, inilah kening yang senantiasa digunakan untuk bersujud kepadamu. Wahai malaikatku, cium mulutnya. Setelah dicium, wahai Allah, aku telah merasa satu aroma yang begitu wangi lahir dari mulutnya, karena senantiasa menjalani percakapan yang mengajak manusia kepada Allah. Ahsan qaulan, percakapan yang terbaik. Ada percakapan yang baik, ada percakapan yang terbaik. Apakah percakapan yang terbaik? Ahsan qaulam mimman da'a ilallah. Percakapan yang terbaik adalah percakapan yang digunakan mengajak manusia kepada Allah. Wangi, hadirin. Satu orang yang berbohong, malaikat lari sepanjang 3 mil. Saking busuknya lah aroma dari bahasa percakapan yang bohong, hadirin. Sebaliknya, percakapan yang digunakan untuk mengajak manusia kepada Allah, ahsan qaulan, adalah percakapan yang terbaik. Mimman da'a ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau cium tangannya. Begitu dicium, inilah tangan yang suka memberi. Inilah tangan yang suka membantu kesulitan saudaranya. Terakhir, kau cium kakinya. Masya Allah, kaki pun dicium sama malaikat. Betapa mulianya manusia ini lebih daripada malaikat. Asraful makhlukat, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, lebih daripada malaikat. Cium kakinya. Duhai Allah, inilah kaki yang senantiasa digunakan berjalan melangkah ke tempat yang baik. Hadirin yang mulia, apa kata malaikat? Wahai hamba Allah, kau telah menjaga perintah Allah. Dan pastikan kau sekarang dijaga oleh Allah. Ihfazillah yahfazuka. Peliharalah perintah Allah, pelihara. Nanti Allah akan memeliharamu. Sejauh manakah Allah memelihara kita? Yaitu sejauh mana kita memelihara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Inilah sebenarnya kerja kita. Inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqatum lil akhirah. Dunia kami ciptakan untuk kamu, tapi kamu tercipta untuk akhirat. Jadi hadirin, sebenarnya kita makhluk akhirat yang sedang berjalan di muka bumi ini. Nah, ketika kita berjalan di muka bumi, kita senantiasa menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mentaati apa yang Allah kehendaki. Subhanallah. Hadis qudsi mengatakan, wahai hambaku, kalian punya keinginan dan aku pun punya keinginan. Betul Pak? Kalian punya keinginan,
aku pun punya keinginan. Kalau kau tunaikan keinginanku, ku selesaikan apa yang kau inginkan. Kapankah Allah SWT mewujudkan keinginan kita? Sejauh mana kita tunaikan keinginan Allah. Bahkan hadirin, sampai satu ketika kita korbankan keinginan kita demi mewujudkan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan hadirin, akhirat kita junjung, dunia kita jinjing. Akhirat kita junjung, dunia kita jinjing. Assalamualaikum dokter. Akhirat kita junjung, dunia kita jinjing. Sahabat demikian. Akhirat dia junjung, dunia dia jinjing. Kalau goyang yang dijunjung, tak segan mereka lepaskan yang dijinjing. Sedia berpisah untuk melepaskan dunia demi menggenggam akhirat kuat-kuat. Kalau kita, dunia kita junjung, akhirat kita jinjing. Begitu dunia kita goyang, lepaskan akhirat, pegang dunia sungguh-sungguh. Terbalik dengan sahabat. Sahabat akhirat dia junjung, dunia dia jinjing. Begitu akhiratnya goncang, tak segan dia lepaskan dunia ini. Dan dia pegang akhirat kuat-kuat. Sedetik pun hadirin, dia tidak mau berpisah dengan kehidupan akhirat. Dan mereka merasa makhluk akhirat. Ada satu rasa dalam hati para sahabat, merasa makhluk akhirat. Sehingga hadirin yang mulia siap dikorbankan apa saja demi memegang keutuhan akhirat mereka. Tapi Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi hati kalian cenderung kepada dunia. Siap korbankan akhirat untuk memegang dunia. Jadi apa yang kita junjung dan jinjing beda dengan apa yang dijunjung jinjing oleh para sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung masih diberi waktu, Allah telah bersumpah demi waktu. Innal insan lafi khusrin. Rugi manusia itu. Setelah bersumpah demi masa, Allah katakan kita rugi. Kalau tukang lontong bilang rugi, berapa kira-kira ruginya? Mungkin ya 300.000 lah. Tapi kalau tukang emas, dia bilang rugi, sama-sama lafaznya rugi. Sama nilai kerugian tukang lontong dengan tukang emas. Kerugian itu bergantung siapa yang menyebutkannya. Kalau Menteri Perdagangan, dia bilang neraca perdagangan kita dalam keadaan rugi. Sama ruginya, bahasa rugi itu sama. Tapi apakah sama kerugian Menteri Perdagangan yang menyebut lafaz rugi dengan tukang lontong? Nggak sama, tuan-tuan yang mulia. Kalau kerugian yang disebut oleh makhluk masih ada ukurannya.
1 miliar, 1 triliun, ada ukurannya bisa kita sebut. Bisakah kita mengukur nilai kerugian kalau yang mengatakan rugi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa kita ukur? Nggak bisa, hadirin yang mulia. Cuman Allah jelaskan dalam Quran. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang kafir dan mati dalam kekafiran. Fala yuqbala minhu ahadim mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi. Kau kumpullah emas sepenuh bumi. Berapa nilai emas sepenuh bumi? Bisa kita sebut angkanya. 1 gelas ini aja pun emas. Kurasa, wah, apalagi semasjid nih emas. Atau sekampung keling nih emas. Atau serepublik ini emas. Kalau sepenuh bumi emas macam mana? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Fala yuqbala minhu ahadim mil'ul ardi dhahaba wala wiftadabi. Kau kumpullah emas sepenuh bumi untuk menebus kerugianmu. Tebusan itu pun tidak Allah terima. Tolak. Ngumpulkannya sudah mau mati, tinggal nunggu mati. Untuk tebusan agar kita tidak rugi. Tebusan itu pun tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa ini hadirin satu perkara yang paling penting ketika kita hidup di atas dunia ini. Dan masa ini satu perkara yang paling mahal. Tuan-tuan, kalau sholat subuh 2 rakaat, sholat sunat subuh sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, itu tahu Bapak nilainya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Berapa menit kira-kira kita sembahyang subuh? Sholat sunat sebelum subuh. Macam mana pula sholat subuhnya? Macam mana pula zikir-zikirnya? Subhanallah. Pecah dunia ini. Kalau balasan akhirat, Allah zahirkan kepada kita. Pecah Pak dunia ini. Terlalu sempit dunia ini untuk menerima ganjaran akhirat. Jadi kekayaan, kesehatan, kerajaan, ini cuman berkah-berkahnya, bukan balasan. Jadi hadirin, jangan kita beramal untuk balasan dunia. Nanti kita kecewa, Pak. Tapi beramal untuk mendapatkan balasan surga di akhirat. Bidadari di akhirat. Sungai madu, sungai susu di akhirat. Jangankan mandi madu, minum madu pun kita jarang. Udahlah jarang, palsu pula. Bukan tambah sehat, kena gula, diabetes. Betul dokter kan? Iya. Kalau ditanya sama kawan kita, ada madu asli. Saya bukan jual madu asli, tapi saya menjual madu lebah. Karena dunia ini bukan tempat yang asli, palsu semuanya. Dunia penuh dengan kepalsuan. Kalaupun cinta,
cinta yang palsu. Inilah dunia ini, Pak. Maka bergeraklah kita untuk meninggalkan kepalsuan, untuk mendapatkan yang asli sebelum mati. Mumpung masih diberi waktu. Manfaatkan waktu itu, hadirin yang mulia. Jangan tertipu dengan kepalsuan. Emas asli dengan imitasi. Kadang-kadang lebih cantik lagi imitasi, betul Pak? Daripada emas yang asli. Padahal imitasi. Yang palsu tuh kadang-kadang lebih paten daripada yang asli. Mutiara, hadirin yang mulia, asli. Tapi dalam paret. Maka tak nampak keasliannya. Kalau pohon jati masih di hutan, tongkrongan monyet. Tapi begitu dikeluarkan dari hutan, diolah di pabrik jadi triplek, dibentuk menjadi lemari. Mahal harganya, monyet pun tak berani menyentuhnya. Tapi kalau masih di hutan, dikencingi monyet lah, beruk lah, macam-macam. Kapan dia bernilai lebih baik? Begitu dikeluarkan dari hutan ke pabrik triplek. Gelondongan masuk, diolah, keluar triplek. Jadi Nabi SAW, hadirin yang mulia, telah sukses membentuk pabrik-pabrik manusia. Masuk binatang Al-Baqarah, diolah oleh Al-Quran, keluarnya An-Nas, manusia. Kalau belum diproses masih Al-Baqarah, lembu betina. Masuk lembu, keluar manusia. Kalau mau diproses dalam Al-Quran. Dan Nabi telah sukses untuk membuat pabrik-pabrik manusia. Masuk maling, masuk penzina, masuk syirik, keluar jadi orang yang soleh, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabrik itu bekerja selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Maka lahirlah generasi-generasi sahabat yang Nabi katakan, khaira kuruni korni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Generasi terbaik. Belum lagi mereka untuk menyelesaikan permintaan mereka. Subhanallah. Maka hadirin yang mulia, inilah target. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kau kayak sahabat itu beriman. Kalau belum sampai target, jangan coba-coba mati. Kalau sudah sampai pada target, mau mati, matilah. Sehingga ada 4 jenis manusia dalam menghadapi kematian. 1, takut mati karena cinta dunia. 1, takut mati karena merasa amal belum cukup. Mungkin kita ini mudah-mudahan takut mati karena gawat kalau mati. Ini amal sudah cukup atau tidak? Takut mati karena merasa amal belum cukup. Yang ketiga, rindu dengan mati.
Karena dia yakin di balik kematian ada Allah yang menanti. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bisa kita masuk surga kalau nggak mati. Kampung kelingnya aja yang kita tengok. Surga takkan kita tengok kalau kita belum mati. Cuman mati yang kayak mana? Mati yang dicemburui. Level paling tinggi, mau mati, mau hidup sama bagi dirinya. Waktu hidup dia perjuangkan agama, waktu mati masuk ke dalam surga. Begitu hadirin yang mulia, jenjang-jenjang manusia dalam menghadapi kematiannya. Dan inilah yang kita usahakan. Dunia tempat usaha. Akhirat tempat pembalasan atas apa yang kita usahakan. Kalau kita usaha dengan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di negeri akhirat. Sehingga ada satu doa yang tercantum dalam Al-Quran, sering kita baca dan tak pernah lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia hasanah, akhirat hasanah ditandai dengan lepas dari jahanam. Di dunia ini pun ada neraka, Pak. Sebagaimana di akhirat ada surga, dunia pun ada surga. Tapi cuman apa namanya? Ya masih ecek-ecek lah, belum betul-betul. Masih hawa-hawanya. Kita ke Brastagi, masih sampai Pancur Batu, menuju Bandar Baru. Hawa-hawa Brastagi sudah sejuk terasa. Betul, Pak? Padahal belum sampai. Masih Bandar Baru. Masya Allah. Sejuknya lah hawa Brastagi ini. Begitulah hadirin, kalau kita belum ataupun sudah mengamalkan amalan-amalan surga, belum lagi masuk surga, di dunia ini telah terasa hawa-hawa surga. Tenang, tak gerasah gerusuh, pembicaraannya tenang, nengok mukanya sedap. Kalau kau lihat wajahnya, kau teringat dengan Allah. Dengar percakapannya, bertambah ilmumu. Lihat akhlaknya, terkenang dengan kampung akhirat. Padahal belum masuk surga. Di dunia, dia sudah rasakan hawa-hawa surga. Kata Nabi, baiti jannati, rumahku kayak surga. Padahal rumah Nabi SAW sangat-sangat sederhana, tapi terasa seperti surga. Nah, orang yang mengamalkan amalan-amalan neraka, menipu, berjudi, tak pernah sholat, belum lagi dia masuk neraka, di dunia ini telah terasa hawa-hawa neraka. Tak ada tenangnya, rusuh aja bawaannya. Suka menganiaya orang lain. Semua orang berdoa kapanlah dia mati. Begitu mati, alhamdulillah. Nah, tuan-tuan yang mulia, terpulang kepada kita. Inna hadainahu sabil, imma syakirau wa imma kafura.
kami telah berikan jalan kepada kalian, sebahagian bersyukur, sebahagian kufur. Terpulang kepada kita hadirin, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau buat baik, kebaikan itu untuk kau. Dan kalau kau buat buruk, keburukan itu pun untuk kau juga. Maka jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu Allah SWT berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukati. Alhamdulillah, setelah menyampaikan tausiah, insyaAllah kita buka sesi tanya jawab lagi bagi para jamaah yang berada di silakan. Biasanya ibu-ibu yang bertanya ini pakai tulis surat. Apa? Sedikit ya. Ustaz, kalau gitu Ustaz yang nanya, Ustaz. Karena ada Quran, jadi yang bisa jawab Ustaz kasih Quran. Gimana? Ustaz yang bertanya sama jamaah. Apa yang enggak kutanya? Ustaz bebas, Ustaz. Bebas, Tak cocok, kalian yang bertanya. Berarti orang ini udah paham sebenarnya Ustaz mengenai bertanya. Yaudah, nggak usah bertanya lagi. Kita. Tutup doa, Ustaz. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wahdi bina wahdinna sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.